ya berusaha gitu, buka usaha jualan atau apa untuk mendapatkan uang ya kan. Nah, kalau di departemen KWU sendiri itu tujuan dibentuknya KWU ini apa ya Kak? Apa sih? Boleh dijelasin Kak? Izin jauh sebenarnya tujuan KWU dari organisasi ini ialah membentuk kewirausahaan dari seseorang gitu. Juga membentuk percaya diri, membangun kepercayaan seorang buat belajar berwirausaha tentunya. Dari itu jadi kalau itu untuk mendapatkan keuntungan untuk organisasi. Jadi tujuan utama dari KW itu sebenarnya banyak, tetapi karena emang tidak bisa dijabarkan untuk seluruh luas, tapi berusaha ya jadi seperti itu. Iya, jadi ya gitu Kak. Nah, terus KWU sendiri udah ada programnya nggak Kak? Kalau ada itu boleh dijelaskan nggak kepada teman-teman kita semua itu? Kebetulan kami itu KWU setiap 3 minggu, seminggu 3 kali, itu menjalankan program kerja yang memang sering dilakukan, yaitu Danusan, di mana kita tuh mendirikan stand di area kampus untuk mendapatkan untung. Jadi kita tuh berjualan tentunya yang bisa dibeli oleh mahasiswa. Kita juga kemarin nih habis menjalankan proker yang memang unggulan dari Himabi itu sendiri, yaitu Polbis, politik bisnis. Tahu kan? Ya tahu dong ya, udah itu pasti mungkin ada yang tahu ya Himabi gitu. Iya. Yang dimana kita juga ditugaskan oleh Himabi untuk menjalankan proker itu. Jadi kita proker yang kita telah laksanakan itu. Juga banyak lagi lah proker yang emang seperti POPDH, Slayer dan lain-lain. Iya pasti ya, cuman mungkin yang lebih terkenal itu Polbis ya soalnya. Ya soalnya unggulan. Iya unggul. Nah kakak sendiri itu kan dari divisi produksi ya Kak? Ya, produksi. Nah di KWU sendiri itu ada berapa divisi ya Kak? Boleh dijelasin? Dari KWU itu ada 2 divisi, yaitu produksi juga marketing. Kalau kebetulan saya dari divisi produksi. Jadi kalau pekerjaan mungkin kesibukan kakak ya di divisi produksi itu ngapain aja selain berjualan, mungkin kayak makanan yang di setiap kampus di stand, gitu di stand. Kegiatan saya ya memproduksi barang gitu. Jadi kan kita Danusan menjual barang makanan yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat kampus. Yaitu mempersiapkan seperti berjualan kimbap, sushi, dimsum dan lain-lain. Jadi kita tuh mulai dari membeli barang dari subuh itu tuh. Oh dari subuh. Wah benar-benar effort banget ya tim produksi. Kebetulan juga kan saya dari Sukajadi. Nah, produksi itu di Lembang. Jadi saya tuh harus benar-benar bangun subuh dari 4:30 mandi terus berangkat ke Lembang karena emang produksi itu ada di Lembang. Jadi kita tuh benar-benar mempersiapkan kita untuk berjualan itu. Oh jadi kakak itu dari Sukajadi dan untuk produksi mungkin makanan ya, makanan yang di Danusan itu diproduksinya di Lembang. Jadi seminggu 3 kali itu kakak bolak-balik dari Sukajadi ke Lembang buat memproduksi makanan itu yang dijual di Danusan. Tapi dalam seminggu itu saya juga ada kadang gitu nggak ikut produksi karena emang ada matkul yang pagi gitu. Jadi kalau misalkan ada matkul pagi saya diganti jadi jaga stand, jadi nggak kesana gitu. Oh begitu, jadi ada jadwalnya sendiri gitu ya? Ada, kita dijadwal, produksi dijadwal bagian-bagian yang emang dari kadep saya itu KWU Taike dijadwalin kalau misalkan produksi itu nggak harus produksi tapi ikut berjualan. Oh begitu ya Kak.
hambatannya apa gitu Kak? Pasti ada hambatan, iya, pasti ada. Pasti Kak, dari setiap divisi juga ada hambatannya. Nah, boleh dijelasin Kak, hambatannya apa aja? Mungkin yang saya sekarang rasakan karena emang dari produksi itu, hambatan yang paling terbesar ialah kita tuh tidak bisa memprediksi di mana bahan baku yang emang kita tuh butuh tapi tidak ada di pasar ataupun di mana-mana, karena emang sekarang kan presiden kita Prabowo mengadakan MBG, makan gizi gratis. Nah, jadi kita tuh kayak berebut gitu bahan-bahan yang emang kita harus ada, tetapi kita juga meminimalisir hal itu untuk belinya tuh kan kalau misalkan besok mau produksi, nah kita tuh dari kemarinnya atau dari apa gitu, dari sebelumnya. Jadi kita benar-benar itu hambatan terbesar juga. Sekarang lagi musim hujan nih. Iya betul, musim hujan banget ya. Sore pasti hujan, Ya, pagi pasti. juga nggak tentu ya. Terus kita juga hambatan itu seperti becek kan di area kampus, kayak di dekat Warjo-Warjo kan, itu kan kita sering di situ ya. Jadi hambatan terbesar itu adalah hujan itu, karena emang kita selalu kebagian lahan gitu, selalu berebut lahan gitu sama pedagang-pedagang lain gitu ya. Emang sudah ada di situ. Jadi kita tuh hambatannya itu sih. Jadi faktor utama dari bahan baku itu harus siapa cepat dia menang dapat gitu dengan program dari Pak Presiden. Terus juga dari lahan, karena ya sih sekarang juga musim hujan ya kayak bahkan di sekitar kampus 5 juga ada beceknya. Jadi ya gitu ya kan, itu hambatan terbesar dari tim produksi, divisi produksi dari KWU ya Kak ya. Nah, kalau dari KWU sendiri ada manfaatnya nggak Kak yang Kakak rasakan sebagai anggota? Nah, kalau ada manfaatnya itu, manfaatnya apa aja, benefit yang didapatkan? Banyak sih yang manfaat dari KWU ini, karena emang saya kan kebetulan dari produksi, terus kita juga kan harus bangun lebih awal gitu. Jadi saya tuh belajar mulai jauh tuh kalau kita harus saya sendiri harus bangun lebih awal, terus loyal terhadap si produksi itu ke KWU ini, terus membangun kepercayaan diri, karena kan nggak selalu produksi. Jadi kita berinteraksi dengan mahasiswa, kita menjual atau menawarkan terhadap mahasiswa tersebut. Jadi manfaatnya sangat banyak. Dan juga kita bisa bekerja sama dengan tim kita, teman kita, untuk bisa membangun produk-produk itu. Ya, KWU ini kan kewirausahaan yang berbisnis ya Kak ya. Jadi cocok gitu untuk mahasiswa administrasi bisnis tersebut ya Kak ya. Nah, kalau dari departemen KWU sendiri ya Kak ya, kontribusinya untuk pemasukan di organisasi itu ada gak kadang? Ada kah? Ada lah, pasti ada. Setiap departemen pasti ada kontribusinya. Ya, mungkin organisasi mengadakan departemen lain tanpa tidak adanya kontribusi pasti sudah ada. Ya. Nah, kalau kontribusi KWU untuk pemasukan organisasi itu apa, boleh dijelaskan Kak? Mungkin biar teman-teman tahu yang mau masuk departemen KWU ini lebih mendalami gitu, lebih tahu seluk-beluk Tentang KWU ya. Iya. Jadi kita tuh bisa dibilang kita tuh paling penting, karena emang kita tuh kan menghasilkan keuntungan itu uang kan, berbentuk uang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang proker atau program kerja yang akan dilaksanakan di organisasi itu membutuhkan uang kan, pastinya kan? Pasti uang segalanya. Nah, jadi kita tuh kontribusinya itu, terus kita juga sangat-sangat dibutuhkan oleh organisasi itu. Jadi paling penting mungkin ya. Iya, gitu. Kalau dari marketing, Kakak tahu nggak apa aja dimulai dari marketing? Kontribusinya. Iya. Kalau kontribusi dari marketing sih kan emang marketing kan nggak ikut produksi kan. Iya. Jadi kontribusinya menurut saya gitu, menjual produk-produk yang emang
kami produksi jadi dia tuh lebih ke menjual, pemasaran. Mungkin kayak POPDH kali ya. Ya, POPDH. Dipasarkan oleh tim marketing sendiri dan diproduksi oleh tim produksi divisi produksi sendiri jadi juga. kita tuh kalau produksi nyari kayak mau kemana gitu, konveksinya mau di mana, terus kalau misalkan produksi sama marketing lebih ke kayak pemasaran, kayak ngedit kayak gitu lah. Iya. Dan untuk ya kalau produksi ya membuat istilahnya kayak begitu. Nah, dari KWU sendiri tuh apa hal paling penting yang harus ditingkatkan gitu? Kalau menurut kakak itu apa yang harus? Nah, menurut saya yang paling ditingkatkan itu ialah pemasaran secara media sosial. Saya rasa gitu selama ini menjadi anggota Departemen KWU, kurangnya pemasaran dalam hal media sosial seperti Instagram, WA, TikTok dan lain-lain. Jadi kita tuh saya tuh merasa harus ditingkatkan. Hal itu harus diperhatikan karena emang itu menjadi hambatan kita untuk orang tuh nggak tahu gitu kalau kita memproduksi atau memasarkan apa nih lagi mana. Jadi itu jadi hambatan gitu. Jadi emang harus benar-benar ditingkatkan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi benar-benar beberapa hal yang harus ditingkatkan dari Departemen KWU ini ya. Mungkin saya pengen nanya nih, kalau misalkan ada salah satu anggota nih dari divisi produksi nih, tapi dia tuh nggak ikut produksi, nggak ikut kerja, itu kakak gimana cara menanggulanginya gitu? Caranya gitu. Ya caranya gitu gimana? Pasti kesel sih ya kan? Pasti kesel, tapi kalau misalkan kalau orang itu sudah konfirmasi gitu, kalau misalkan dia tuh ada hal apa gitu, misalkan sakit atau ada emang keperluan emang yang penting bagi dia gitu, kita memakluminya itu. Tapi kalau misalkan sering terus kalau dia tuh kayak nggak ngasih kabar gitu, ya pasti kesel lah. Pasti emang harus dievaluasi, harus evaluasi rutin gitu. Harus orang-orangnya itu harus selalu diingatkan, selalu diajak untuk tidak melakukan hal itu. Jadi ayah tadi terkait barusan itu kan kebanyakan menjual makanan beda rata-rata. Nah kalau semisalkan ya kan dari makanan itu ada yang mungkin beberapa yang tidak habis, itu gimana cara dari tim produksi sendiri? Nah kalau dari tim produksi ya kan karena emang memproduksi aja kan, pasti itu seharusnya tim marketing ya emang harus menjual gitu. Karena kita juga seperti kalau tidak habis gitu kan, kita lebih harganya lebih murah kan, atau ditawar-tawar kayak gitu lah. Di diskon. Ya di diskon supaya barang itu tidak mubazir gitu. Iya benar. Jadi biar ada untung juga kan, meskipun untung itu tidak yang diinginkan gitu, tapi gimana caranya ini habis gitu. Jadi kita benar-benar mengusahain si barang ini harus laku gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak ya. Nah kakak boleh nggak sebutkan kesan dan pesan kakak selama menjadi bagian dari Departemen KWU ini? Kesannya mungkin ya saya sangat bangga gitu bisa bergabung dengan departemen ini, karena emang menurut saya departemen ini bisa membangun diri saya gitu, lebih disiplin, lebih ingin mencoba hal baru, karena kan si KWU ini berjualan gitu, berwirausaha, jadi kita tuh tidak bosan untuk mencoba hal baru. Jadi sangat-sangat alhamdulillah saya bisa bergabung dengan KWU ini. Jadi seperti itu. Untuk pesannya, semoga KWU ini tetap solid, tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan juga untuk anggota lainnya jangan lupa antusiasnya ditingkatkan lagi, lebih rajin, lebih semangat.